dengan tenaga kita, paling tidak dengan lisan kita. Jadi mulut kita qomat kamit. Apa qomat kamit itu? Orang Jawa nyebut umi-umi gitu ya. Umi-umi, qomat kamit. Itu termasuk ikhtiar yang memerlukan fisik, memerlukan modal fisik. Maka itu juga bernilai sedekah, termasuk sedekah. Dan setiap bacaan takbir itu sedekah. Bacaan takbir itu, bacaan Allahu Akbar itu sedekah. Ya. Dan setiap bacaan tahmid, alhamdulillah itu sedekah. Maka saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah bahwa orang-orang yang ahli thariqat itu, yang mengikuti thariqat itu, mereka yang banyak dibaca dua kalimat, yaitu kalimat istighfar dan kalimat tahmid, kalimat hamdalah. Astaghfirullah dan alhamdulillah. Itu yang paling banyak dibaca. Kenapa? Karena astagfirullah itu berarti dia selalu ingat kepada Allah bahwa dirinya itu selalu memiliki salah dan dosa. Sehingga dia selalu berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bacaan tahmid alhamdulillah itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Betapa banyak nikmat Allah yang sudah diterima, ya, baik yang berupa materi maupun selain materi. Terutama adalah nikmat kesehatan, ya. Kesehatan itu adalah nikmat hidup yang paling utama. Dan setiap bacaan tahlil adalah sedekah, ya. Membaca la ilaha illallah itu sedekah. Makanya perbanyak majelis taklim, perbanyak majelis taklim, bikin kelompok tahlilan. Ya, karena tahlilan itu intinya adalah memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Perbanyak majelis tahmidan. Tahmidan itu apa? Majelis itu banyak membaca alhamdulillah. Perbanyak majelis tasbihan. Ya, tasbihan. Tasbihan itu artinya majelis itu banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, cuman di masyarakat yang populer itu istilah tahlilan. Jadi tahlilan itu di dalamnya mesti ada bacaan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di dalam tahlilan itu mesti ada bacaan sholawatnya di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada bacaan sholawat itu, ya. Kemudian ada bacaan zikir-zikir lainnya, ya, bahkan ada bacaan surat Yasinnya. Mencegah, menganjurkan kebaikan itu sedekah, ya. Jadi kita mengajak orang melakukan kebaikan, meskipun orang yang diajak itu tidak mau, kita sudah mendapatkan pahala, ya. Karena itu termasuk sedekah, ya. Jadi sedekah. Kemudian mencegah melakukan kemungkaran, melarang orang untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa, itu juga sedekah, ya. Itu sedekah. Meskipun yang dilarang itu tidak mau, dia tetap mendapatkan pahala. Nah, ini yang menarik ini dari sekian banyak yang disampaikan oleh Rasulullah, yang ini tidak ada di dalam hadis sebelumnya. Hadis nomor 2 adalah wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan di dalam alat kelamin, alat kehormatan kalian itu juga terdapat sedekah. Jadi sedekah dengan alat kelamin, maksudnya mencampuri istrinya, atau maksudnya mencampuri suaminya. Masa ada ajaran selain Islam yang kayak begini? Nyampuri bojo itu, ngumpuli bojo ganjarane gede. Itu hanya di dalam Islam. Jadi wa fi bud'i ahadikum sedekah. Tapi jangan dilanjutkan. Lah nek bojone siji, Pak, lah nek bojone papat, ganjarane tambah akeh. Ya, mungkin saja iya ganjarannya tambah akeh karena alat kehormatannya kan semakin banyak gitu ya. Jadi wa fi bud'i ahadikum sedekah. Sahabat itu sampai koyok gak percaya gitu loh. Mosok sing nyampuri bojo itu sedekah gitu. Masa nyampuri
istrinya itu berpahala. Sampai kemudian sebagian mereka bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yaqulu lahu fiha ajrun. Lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami ini menyalurkan syahwatnya, syahwat itu libido seksualnya itu, kebutuhan biologisnya, itu dapat pahala. Koyok kepingin dapat penegasan langsung dari Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak menjawab dengan jawaban iya atau naam atau bala. Tidak menjawab itu Rasulullah. Oh iya, dapat pahala. Tidak begitu Rasulullah jawabannya. Rasulullah justru menjawab dengan pertanyaan, dengan balik bertanya, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Rasulullah mengatakan, bagaimana menurut pendapatmu jika laki-laki itu menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, apakah berdosa? Ya sahabat ya mesti mengatakan ya berdosa, wong itu zina, itu zina. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian juga halnya apabila ia meletakkan syahwatnya itu pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, jangan diremehkan ini ya, mencampuri istrinya ya. Jadi mencampuri istrinya, mencampuri sekali yo ganjarane wis gede, apa maneh 2 kali, apa maneh 3 kali, apa maneh semalam sampai 7 kali. Tapi ngono boyoke ya, loro kabeh ya. Jadi ya perlu jamu gitu loh. Makanya jamu itu gak apa-apa, tapi jangan disalahgunakan jamu tapi untuk sedekah kepada istrinya. Nah, istri itu juga harus pandai menawarkan diri kepada suami, ojo sampai dijaluk sing lanang gitu. Kalau bisa itu sering menawarkan diri, Mas, mboten ngersakaken kula ta. Nah, tapi yo gak ngomong tok, yo ambek dibuka sembarange gitu loh ya. Jadi nek wis dibuka itu masih gak ditawakno, itu yang calon yang dipangan gitu loh. Kaya berubi Nogosari nek wis dibuka godhonge berarti disuruh makan gitu loh. Nek wis si ono daune itu berarti kan monggo dibuka dulu kan gitu kan ya. Jadi para jamaah, sedekah itu banyak macamnya ya. Sedekah itu banyak macamnya. Intinya setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Ini di dalam hadis ini tidak ada para jamaah, tapi di dalam hadis lain, hadisnya hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu yang engkau berikan di depan saudaramu itu juga sedekah. Jadi gampang sekali kita membuat kebaikan, membuat sedekah itu. Setiap kali bertemu siapapun, lemparkan senyum. Pokoknya syaratnya meseme kudu ana koncone. Nah, kudu ana koncone ya, ndak di perapatan sana terus guyu ya, itu wong sampel ya. Jadi ini senyum ya, artinya saya panjenengan para bapak ini kalau di rumah ketemu istrinya, assalamualaikum, lalu kita tersenyum, itu sedekah sudah. Ambek bojone diseneni, mulai gak nggawa duit, tenang ae, mesem, itu sudah sedekah. Sampeyan niku diseneni kok mesem ae. Yo sedekah. Ya, sedekah. Daripada murang-muring pecah kabeh, gak karu-karuan tambahan naudzubillah ini balik ya. Jadi senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Maka Islam itu mengajarkan kita kebaikan-kebaikan sehingga membuat karakter kepribadian kita itu menjadi pribadi yang ramah dengan siapapun, bukan pribadi yang sangar ya. Gak enak diwedeni orang itu, gak enak para jamaah ya. Jangan sampai kita ini ditakuti orang. Kalau dihormati orang ya itu ya manusiawi lah. Nah, tapi ojo sampai kepingin diwedeni
wong. Sebab sing biasa medeni itu genderuwo, gitu loh ya. Jadi nek awak dhewe iki diwedeni wong iki berarti padha karo dianggap dudu wong awak dhewe gitu loh. Nah, jadi yang paling baik itu kita dianggap manusia, dan manusia itu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah akhlakul karimah, di antaranya adalah suka melemparkan senyum. Dan senyum ini ternyata para jamaah bisa menghilangkan berbagai macam prasangka negatif. Kalau saya jenengan biasa tersenyum, itu orang tidak curiga sama kita. Tapi kalau awak dhewe iki metoto ae, itu orang mesti bertanya-tanya, ada apa dengan orang itu? Kok sepertinya sikapnya mencurigakan, gitu loh. Tapi kalau kita ini tersenyum, nyambut gawe, dodolan, tersenyum, waduh, masya Allah. Pembeli-pembeli itu akan datang. Ya kadang nggak kepingin tuku, mek kepingin terus senyume tok, gitu loh. Jadi apa mana dodol itu, wah, wong ing gawanteng utawa nek wedok ya wayu. Itu rugi nek gak mampir nang tokone itu rugi. Kepingin rome semetok gitu loh. Ya, jadi senyumnya itu lebih mahal daripada harga barangnya. Ya, jadi apa saja. Jenengan jadi guru itu sing ramah sama murid, ojo sampai muridnya wedi kabeh. Ya, jadi apa saja ya, kecuali jadi petugas keamanan ya. Nek petugas keamanan kudu ketok sangar. Mesem sepeda ya sing ilang tambahan ya. Jadi ya ndak, itu sikap kepribadian sebagai manusia tetap ramah, tetapi kalau dalam soal pekerjaan ada SOP macam-macam, perlu ketegasan sikap, ya harus tampak sikap tegasnya itu. Ya, jadi setiap kebaikan itu sedekah. Hadis nomor 5. Wa anhu qala li An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar juga, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, kata sahabat Abu Dzar. Memang sahabat Abu Dzar ini termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nabi pernah mengatakan kepadaku, jangan sekali-kali merendahkan kebaikan, meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun kebaikan itu hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Tolikin itu berseri-seri dengan perautan yang ajer. Yang manis itu, yang berseri-seri, yang tidak metotok, yang sumeh, yang ramah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini bukan tersenyum, tetapi wajahnya itu selalu berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain. Kalau tersenyum itu ekspresi yang lebih dari sekedar sumeh atau ajer, ya. Tetapi tersenyum itu bukan tertawa. Nyuwun sewu ya. Tersenyum itu bukan tertawa. Tertawa itu beda dengan tersenyum. Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita tertawa. Bahkan Rasulullah itu jarang beliau kelihatan tertawa terbahak-bahak, itu jarang. Tapi beliau pribadi yang always smile, yang selalu tersenyum. Sebab kalau tertawa itu lebih keras, lebih dasar daripada tersenyum. Ketok untune. Lek guyu itu biasanya ketok untune. Lah nek guyu itu ketok untune, nek untune apik gak apa-apa. Lah nek wong pas merongos, nah itu medeni wong. Ya, umpamane guyu sampai itu sampai kelihatan cetak tenggorokannya. Itu gak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah beberapa kali beliau tertawa sampai kelihatan giginya yang samping. Itu karena memang ya siapapun menurut saya akan tertawa melihat peristiwa itu. Tapi kalau kita ini enggak, kita ini ya tertawanya ya mungkin hampir imbang dengan banyaknya senyum, atau mungkin lebih banyak daripada senyumnya. Kadang kita enggak nyadari gigi kita ini yang samping wis akeh sing bolong, akeh sing ngompong, guyu buwanter kakak ketok teko kiwa tengen untune ompong kabeh wisan ngono. Kok guyune sik kenceng ae ya gitu ya. Jadi
tapi tersenyum. Dan raut mukanya Rasulullah, kalau Rasulullah mengatakan seperti ini, ketika bertemu dengan saudara itu mukanya berseri-seri, itu mukanya Rasulullah itu selalu berseri-seri. Rasulullah itu besengut, apa Pak? Besengut itu bahasa Indonesianya itu. Besengut itu cara Jawa, cara Surabaya. Enggak tahu ya apa ya bermuram durja. Bermuram durja atau bermuka masam. Masam itu kan kecut, bermuka kecut. Itu jenengan baca di dalam Al-Qur'an. Rasulullah itu pernah bermuka masam, langsung ditegur sama Allah. Itu turunnya surat ayat abasa wa tawalla itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa itu artinya dia Muhammad bermuka masam. Wa tawalla dan melengos. Melengos itu pipinya itu dibanting, pipinya dipalingkan. Itu namanya wa tawalla. Padahal Kanjeng Nabi itu kan pribadinya always smile. Kanjeng Nabi itu pribadinya wajhun tolikun, wajahnya selalu berseri-seri. Lah kok ini bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang matanya buta, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Padahal ini dalam pandangan kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari itu biasa, manusiawi. Misalnya saya jenengan pas jagongan, pas ngopi lah. Apa meneh ngopi itu awak dhewe nggawa motor, kancane ya nggawa motor, kunci kontak mobilnya dideleng ngene meja nang nggone kafe. Ada orang gembel datang masuk kafe, njaluk duit. Ya apa perasaan kita? Nek rasane. Enggak ngenak-ngenaki ngomong wong iki. Nah, pas kita lagi jagongan dengan teman, ngomong bisnis, ngomong proyek, datang ini gembel ini. Ini Kanjeng Nabi juga pernah begitu itu. Tapi oleh Allah ditegur. Sampai Allah menurunkan surat Abasa wa tawalla. Jadi kaya-kaya Gusti Allah itu begini, aja ngono Muhammad kamu itu. Cara Surabaya aja ngono, Mat. Oh, gitu loh. Aja ngono, Mat. Awakmu iku nabi rasul, dicontoh wong akeh. Ya kalau kamu ketemu orang beda-bedakan orang, perlakuanmu diskriminatif, apalagi pada orang yang punya keterbatasan fisik yang matanya buta, itu bagaimana orang-orang bisa mencontoh kamu? Seolah-olah Rasulullah diingatkan oleh Allah seperti itu. Seperti itu. Jadi makanya Rasulullah itu kalau mengatakan seperti ini, beliau itu wajahnya memang berseri-seri. Itu di dalam kitab Diba itu ulama sampai membuat simbol-simbol wajah Rasulullah yang menunjukkan bahwa wajah beliau itu adalah wajah yang ramah, bukan wajah yang sangar, bukan wajah yang menakutkan. Sehingga di dalam kitab Diba itu disebutkan alifiyul anfi. Kanjeng Nabi itu hidungnya itu mancung seperti huruf alif. Mimiyul fami. Mulutnya, bibirnya Kanjeng Nabi itu mimiyul fami. Mungil seperti huruf mim. Nuniyul hajib. Alisnya Kanjeng Nabi itu seperti huruf nun. Alise nanggal sepisan. Gitu. Beliau ini bibirnya itu digambarkan mimiyul fami, seperti huruf mim. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu bukan tipikal orang yang suka mencacat, bukan orang yang suka nyelatu, bukan orang yang suka membicarakan orang lain. Mimiyul fami, mungil kayak huruf mim itu. Jadi simbol-simbol huruf hijaiyah itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu dari sisi fisik memang benar-benar sempurna. Ahsanan nasi khalqan. Ya, memang manusia sempurna dan orang itu bisa dibaca dari wajahnya. Karakter seseorang itu bisa dibaca dari wajahnya. Kalau wajahnya itu sume, ajer, belater, wah ini orang ini mesti orang ramah. Tapi nek wajah itu metotokan, wah merengutan, besengutan. Ya, ini naudzubillahi min dzalik. Itu di dalam hadis yang lain disebutkan di antara tanda penghuni neraka itu adalah orang itu wajahnya itu wajah besengutan. Ya, jadi wajahnya itu metotokan.
wajah iku medeni wong. Lho nek soal elek, ganteng itu kan relatif. Tapi masih elek nek suka tersenyum, kan jadi kelihatan manisnya. Eleke tetap elek, tapi manis, gitu loh. Nah, lek wonge ganteng ditambah meseman, yo ganteng tur manis, gitu loh. Nah, wong wedok juga begitu. Nek masih gak ayu juga begitu. Nek masih gak ayu, elek itu tapi kalau suka tersenyum itu akhirnya kelihatan manis ya. Kalau kita sudah nggak ada manisnya, nggak ada gantengnya, nggak ada ayune, ono metotokane tok, terus apa yang dipilih dari orang lain dalam bergaul dengan diri kita itu ya. Jadi para jamaah, wajah yang berseri-seri itu termasuk kebaikan ya. Wajah yang berseri-seri itu termasuk kebaikan ya. Kita ini ya apa carane murang-muring tapi sambil guyu ngono ya apa? Ya apa Pak? Pernah ndak ada orang marah-marah sambil tertawa? Ya guyung-guyu tapi murang-muring. Ini insyaallah angel Pak. Nek Kanjeng Nabi je iso. Kanjeng Nabi itu je iso. Tertawa tapi setengah murang-muring itu ya je iso Kanjeng Nabi itu. Ya karena memang wajah beliau itu wajah yang berseri-seri ya. Jadi wajah yang dilihat oleh siapapun itu selalu menyenangkan. Bahkan perempuan Medina, di Medina itu perempuan itu yang tidak takut itu hanya dengan Kanjeng Nabi. Tapi dengan sahabat yang lain itu takut. Lebih-lebih dengan Sayyidina Umar. Waduh, wedi. Orang-orang perempuan itu, orang-orang perempuan Medina, kalau lihat Sayyidina Umar jalan, ngingkir semua Pak. Tidak ada yang berani dekat. Apalagi kalau pas di rumah Rasulullah ada banyak perempuan itu bercengkrama di situ dengan Rasulullah, maksudnya bertanya tentang hukum agama. Kemudian datang Umar, itu semburat orang perempuan itu Pak. Cari tempat sembunyi sendiri-sendiri. Itu Rasulullah pernah suatu ketika itu sampai ketenggengan. Apa ketenggengan itu Pak? Apa? Heran. Jadi kenapa kok perempuan ini lari semua? Sayyidina Umar juga heran. Wahai Rasulullah, tadi saya melihat di sini banyak perempuan, tapi mengapa sekarang kok tidak ada semua? Mereka takut dengan kedatanganmu Umar, katanya gitu. Mereka takut dengan kedatanganmu Umar. Demi Allah Umar, bukan hanya jangankan manusia, setan aja kalau jalan papasan ketemu kamu lari setan itu. Saking diwedeni duduk wong tok Pak. Setan itu loh. Wedi lan awak dhewe iki kan gak wong liya wedi tapi setane gak wedi itu. Jadi ini Sayyidina Umar itu sampai begitu. Sampai orang perempuan itu ditanya, kenapa kalian kok lari-lari? Apa Umar itu medeni? Katanya gitu. Umar itu medeni gitu ya. Jadi tapi dengan Rasulullah orang-orang perempuan itu senang ya, karena Rasulullah itu memang dari raut wajahnya juga kelihatan berseri-seri ya. Kita lanjutkan hadis nomor 6 para jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini mungkin sudah ini yang ini ya. Ini ada pengulangan hadis nomor 6 ini ya. Tapi saya baca saja penjelasannya ya. Ini hadis nomor 6 ini para jamaah di bab ini sama dengan hadis nomor 2 ya. Sama dengan hadis nomor 2 bahwa setiap persendian tulang kita itu juga berpotensi untuk sedekah ya. Setiap persendian tulang kita itu juga berpotensi untuk sedekah. Kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap persendian kita, setiap persendian manusia ini ada kewajiban untuk sedekah. Tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sedekah. Ya, jadi mendamaikan orang di sini ada penjelasan, ada tambahannya. Mendamaikan kedua orang yang bertikai itu sedekah. Ta'dilu bainal isnaini sedekah. Jadi para jamaah kalau kita melihat ada orang bertikai itu datangi, damaikan. Ojo terus kemudian tambah dikompori, dipanas-panasi. Sikat ae, kesawen, ayo wis pokping. Nah, itu biyen waktu saya cilian itu begitu. Nek arep gelut itu pokping dhisik gitu. Pokoke wani njempok kuping ya iku wis jarak gitu kan. Nah, sekarang kalau saya jenengan lihat ada orang bertikai itu
datangi, pisahkan, damaikan. Sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak. Nah orang Arab, itu saya pernah menyampaikan kepada jenengan, orang Arab itu punya kebiasaan baik. Kebiasaan baik, apa kebiasaan baik? Kalau ada orang bertikai, bertengkar, itu didatangi Pak, diwacakni sholawat. Buyar Pak, sing bertikai itu. Shallu ala Nabi Muhammad, sudah Pak, salam Nabi Muhammad, sudah Pak, salaman, malis itu, wis gak apa-apa. Motor itu loh, saya pernah ngelihat sendiri itu, tabrakan motor, der. Ya sudah jelas tabrakan itu, wong pesok. Itu keduanya sama-sama turun dari mobil. Wih, metenteng-metentengan noding gini Pak. Tapi tidak ada yang mukul Pak. Banter-banteran ngomong ngono tok. Pak, aku gak ndelok lah wis saling mencaci maki lah kira-kira itu. Tapi begitu ada orang yang datang, orang Arab juga yang datang, itu mendamaikan orang ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Malis, rangkulan Pak. Rangkulan, wis mari gak apa-apa, sing penting wonge selamat. Bahasa wong kene gitu, sing penting wonge selamat. Motor pesok gak apa-apa, iso tuku maneh, gitu loh. Nah, kalau di kita kan enggak, mungkin orangnya saling memaafkan tapi berlanjut ke bengkel kan itu. Ya manusiawi juga lah, itu manusiawi juga. Tetapi di kita ini, nyuwun sewu kalau ada orang bertengkar jenengan sholawati. Ya apa kira-kira? Oh melok di sana. Kita dianggap ikut cari bolo itu, memihak ya. Jadi di sini belum jadi kebiasaan, Benar, saya juga pernah melerai orang Arab itu bertikai Pak, tak wanek-wanekno. Wih iki kok wis jelas tukaran nih, wong dari kalimatnya itu saya mendengar ini bukan sekedar orang Arab itu kan kalau bicara nadanya mesti tinggi dan itu enggak mesti bertengkar. Jangan salah paham loh, jangan dikira wong Arab tuh mesti ngomong tukaran. Itu enggak tukaran. Memang itu karakter mereka, kalau ngomong itu mesti natap wajah, natap mata dan selalu nadanya tinggi. Lawak dhewe ini wong Arab itu ngono itu dikira tukaran gitu. Kalau enggak dikira tukaran, diamini. Oh, repot ini. Amin. Padahal itu dudu donga. Ini wong tukaran. Saya pernah memberanikan diri itu. Wih, kau gede Pak uangnya itu. Oh, gede. Itu bukan karena tubruan, ya karena salah paham aja. Lalu saya datang, saya bilang, Shallu ala Nabi Muhammad. Dia masih diam aja. Mungkin dia melihat, iki sapa sing misa iki duduk wong Arab ini, wong cilik ini. Nah, kira-kira loh Pak, tak ulangi lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Sik pancet ae kudu terus ae. Shallu ala Nabi Muhammad. Ping 3 Pak, rada tak getak didik. Lah itu akhirnya buyar mereka. Jadi malis. Terus terima kasih, syukron. Terus disadarkan. Ya. Tapi kalau di masyarakat kita, orang berkelahi, orang bertikai, jenengan sholawati, gak iso. Tapi di Indonesia ini, di Surabaya, buyarno wong kenduren paling gampang. Ya, buyarno waliman paling gampang. Sampun sedaya, sampun. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaihi. Buyar kabeh, gak perlu pakai perpu, Pak. Buyarno wong gak perlu pakai perpu. Ya. Jadi di Arab kalau orang habis makan jenengan sholawati gak buyar Pak, gak buyar. Iki lha apa wong iki ngejak sholawatan barang iki. Nah, ini habit ya, kebiasaan ya. Jadi mendamaikan dua orang yang bertikai itu sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Kalimat thayyibah sedekah. Nah, berarti tadi Ustaz tadi kan yang disebut tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Berarti selain itu bukan sedekah. Semua kalimat thayyibah sedekah. Ini wal kalimatut thayyibatu sedekah. Ya. Kalimat yang baik maksudnya zikir-zikir kepada Allah. Ya. Itu semuanya sedekah. Apa zikir kepada Allah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sedekah sudah. Sedekah. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan dengan lisan kita, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau begitu kalimat thayyibah itu bukan hanya la ilaha illallah. Selain la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah. Itu juga bernilai sedekah. Bahkan ini, wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan dengan setiap langkah kaki yang Anda lakukan
berangkat menuju ke masjid untuk sholat, itu sedekah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari masjid dan jenengan mau berjalan kaki. Ganjarane wakeh. Lupa berarti nek guys sepeda motor ya apa? Nah, saya pernah ditanya gitu. Kalau pakai mobil bagaimana? Nah, karena torsinya, ngitung torsi ya, ngitung ganjaran malian. Ya enggak. Jadi pokoknya orang itu semakin berat menjalankan ibadah, semakin banyak langkah kaki, itu pahalanya semakin banyak. Ya, makanya Rasulullah itu pernah orang-orang di sekitar Masjid Nabawi, ini di dalam kitab tafsir surat Yasin yang disusun oleh Syekh Hamam Mizada, itu orang-orang Medina zaman itu kan memang Masjid Nabawi itu rumah-rumah penduduk itu kan ada yang berjauhan, tidak dekat-dekat seperti sekarang, tapi berjauhan. Itu ada yang ngeluruk datang kepada Nabi, Kanjeng Nabi, mbok kami diizinkan bangun rumah dekat Masjid Nabawi supaya kami ini bisa selalu jamaah dengan jenengan. Itu Rasulullah lalu mengatakan apa? Rasulullah belum sampai mengatakan apa-apa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 12 surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami mencatat, menulis apa saja yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak kaki yang mereka tinggalkan. Jadi jejak kaki kita itu Pak, ono catetane. Ada catatannya. Itu makanya ulama-ulama itu menganjurkan kita ini kalau sholat di dalam masjid, habis sholat fardu gitu berjamaah, setelah itu mau sholat sunnah pindah di tempat yang lain untuk memperbanyak peninggalan, memperbanyak jejak. Karena jejak-jejak ini nanti akan memberikan testimoni, kesaksian. Kalau jejak langkah kakinya banyak ke masjid, itu memberikan testimoni dia ini orang baik karena selalu ke masjid. Tapi kalau jejak kakinya banyak ke diskotik, ya nang diskotik ono catetane ya. Loh, tapi ke masjid mek nguyut tok, gak melok sembahyang, ya ono catetane ya. Nang masjid nguyut tok ono catetane. Ya, makanya kita tidak perlu sensitif dengan saudara kita sesama muslim yang berhenti di masjid hanya untuk kencing. Kapan hari itu saya juga begitu. Ngajak jamaah itu satu bis ziarah ke Sumeneb. Hari Minggu yang lalu. Itu ada jamaah, saya ajak, kita kan ada yang kebelet pipis itu, golek pom roto ado gitu loh. Ada pom mini, tapi kan tidak ada toiletnya. Terus saya ajak, sudah ke masjid aja Pak Sopir. Kalau dekat masjid, di masjid di Madura itu bagus-bagus, apalagi di Sumeneb, gede-gede bagus-bagus, toiletnya bersih-bersih banyak. Itu ono sing gremeng. Mosok nang masjid mek nguyut tok. Wah, gitu katene. Lha terus kate benleren nang masjid salat tahiyatul masjid, salat duha, lak gak teko-teko. Wong salat duha wis mari dilakoni mau di tempat pemberhentian sebelumnya. Jadi kayak risih gitu loh, berhenti di masjid untuk kencing tok. Kalau menurut saya, gak apa-apa. Ngoyo nang masjid itu ono catetane ya. Daripada ngoyo nang tretes sana. Nah, tambah catetane elek kabeh. Naudzubillah min dzalik. Jadi biar saja kalau ada saudara kita berhenti di masjid meskipun tidak sholat, nyuwun sewu, itu termasuk wong apik, Pak. Karena merasa dirinya sebagai muslim juga. Meskipun dia belum mendapat hidayah dari Allah mengerjakan sholat di masjid ya. Jadi setiap langkah kaki kita itu sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Menyingkirkan halangan di tengah jalan itu sedekah. Kalau lihat paku, lihat beling kaca, wis gak perlu rame-rame, ambil, singkirkan. Itu boleh jadi akan menjadi tiket kita masuk surga. Ini sepele, kecil dalam pandangan manusia, tapi kalau kita ikhlas dalam pandangan Allah, itu dinilai sebagai sedekah, sebagai amal yang sangat besar karena kita menyelamatkan banyak orang dari terkena paku atau pecahan kaca. Bayangkan aja kalau sepeda motor, kalau bawa kendaraan kemudian bannya ndak tubles, pakai ban dalam, kena paku, langsung habis anginnya itu. Bayangkan saja kalau ada anak kecil lari-lari di situ kena beling kaca, masya Allah, kasihan banget. Maka
itu juga sedekah dan pahalanya besar. Nah, ini yang berbeda para jamaah hadis nomor 6 dengan hadis nomor 2. Lanjutannya ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati mafsilin." Ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap orang, setiap manusia itu oleh Allah diciptakan dengan memiliki 360 persendian. Loh, Kanjeng Nabi itu loh, pernah belajar biologi dari mana? Kok ngerti setiap manusia itu punya tulang persendian sebanyak 360 persendian. Loh, saya jenengan ini loh punya 360 persendian. Makanya ya kadang ya asam urat kena nang jempol, kena nang gone tungkak, macam-macam, kadang geger, boyok, loro. Itu ya persendian. Tapi Rasulullah tahu begini dari mana? Rasulullah tidak pernah sekolah, Rasulullah tidak pernah belajar. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ditunjukkan oleh Allah. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wastaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nas au syarkatan au adman an tariqin nas au amra bi ma'ruf au naha au amara bi ma'ruf au naha an munkar adada sittina wassalasi mi'ati fa innahu yumsi yauma idzin faqad zahzaha nafsahu 'alan nar. Jadi kata Rasulullah, maka barang siapa yang bertakbir, membaca Allahu Akbar, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca tahlil, halala itu artinya membaca tahlil, ya, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca tasbih subhanallah, membaca istighfar astagfirullah, kemudian menyingkirkan duri tulang dari tengah jalan, atau dia menyuruh melakukan yang baik, mencegah dari melakukan kemungkaran, maka itu berarti tulang persendiannya yang jumlahnya 360 tadi semuanya bergerak. Semuanya bergerak, dan itu yang akan menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Jadi para jamaah, ini salah satu hikmah rahasianya mengapa kok bacaan tasbih itu sedekah. Karena persendian tulang kita itu ternyata juga kena efek dari bacaan tasbih yang kita ucapkan, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga apa yang kita lakukan itu sama dengan sedekah, karena kita menggerakkan 360 tulang persendian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma amin. Para jamaah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, dan mohon maaf saya tidak bisa ikut salat jamaah Isya di masjid ini. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.